Halo guys, ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya kedatangan dua buah paket ya. Ini yang sangat berat. Isinya adalah aki merek Luminous 12 volt 100 ampere masing-masing ya. 12 volt 100 ampere, 12 volt 100 ampere. Dua buah aki ini akan saya seri ya. Jadi nanti akan menghasilkan 24 volt 100 ampere. Karena kebutuhan UPS Luminous yang saya miliki adalah 24 volt. Oke, tanpa perlu berbasa-basi, mari kita unboxing masing-masing akinya. Let's go. Nah, seperti ini guys. Sangat berat ya. Berat banget ini. Dan ini saya beli di Shopee ya. Harga masing-masingnya 2.600.000. Jadi dua buah ini dengan nominal sebesar 5.200.000. Dan kita dapat baut ya. Tuh. Kita dapat baut 4 karena masing-masing dikasih 2 baut. Oke. Langkah selanjutnya saya akan instalasikan ke UPS Luminous milik saya. Ikuti terus videonya, barangkali ada manfaatnya. Let's go. Inilah Luminous Gelio Sineweb 1500 PA yang saya miliki. Sebelumnya saya menggunakan aki PRLA dengan merek Narada ya. Dan itu durasinya atau usianya 2,5 tahun ya, lumayan lama. Masing-masing sama 12 volt 100 ampere dan saya seri menjadi 24 volt 100 ampere. Nah, setelah aki Narada itu ngedrop atau soak, saya lanjut mencoba menggunakan aki atau baterai, bukan aki ini sih, mencoba menggunakan baterai LiPo 4 ya. Ini kapasitasnya 24 volt 100 ampere dan ini BMS nya. Saya membeli baterai ini udah sekitar lumayan lama sih, cuman nggak nyampe 2 tahun ini, paling 1,5 tahun ini. Dan ini saya memasang indikator voltase di masing-masing tiap sel ya. Bisa kita lihat ya, udah nggak seimbang. Ada beberapa sel yang sudah ngedrop voltasenya, dan ini juga memang sudah ngedrop. Dan mau saya ganti dengan aki yang Luminous PRLA itu, karena memang untuk UPS nya sendiri ini sebenarnya tidak mendukung baterai LiPo 4 sih. Dia hanya mendukung baterai aki basah atau aki kering, AGM atau yang sejenisnya ya.
ini, jadi kekurangannya ya, kekurangannya si UPS Luminous ini ketika memakai baterainya LiPo 4, ketika kita kuras habis ya, si baterai LiPo 4 nya dayanya dikuras habis, ketika kita dicolokkan lagi ke sumber listrik, ke PLN ya, si UPS nya, jadi dia nggak mengecas secara otomatis, nggak mengisi. Jadi si UPS Luminous itu malah tak 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 gitu. Di sini indikatornya CLBK, CLB ya. Jadi CLB itu kalau nggak salah circuit block. Nah, saya sempat bingung gitu dengan kejadian itu, karena sebelumnya saya memakai AK-nya Narada, walaupun sudah dikuras habis sampai 11 volt ya, itu ketika PLN nyala lagi atau kita colokan lagi ke sumber listrik PLN, ini otomatis Luminous UPS ini mencharger langsung secara otomatis, tidak ada kendala tak 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 gitu. Nah, saya langsung akalin gitu. Ini juga saya pakai pembatas voltase sih, saya batasi si LiPo 4 ini, saya batasi di 25,7 volt. Ini saya batasi di 25,7 volt ya. Supaya apa? Supaya dia si BMS ini nggak memproteksi gitu loh. Karena ketika si baterai LiPo 4 ini terkuras habis dayanya, entah ini yang memproteksi BMS-nya atau dari sini sepertinya si BMS yang memproteksi gitu, karena arus charger dari sini ke LiPo 4 itu tidak masuk gitu. Saya sempat kaget sih gitu waktu itu. Dan untuk mengakalinya, saya waktu itu nyoba-nyoba gitu semua si sambungan kabel ini yang negatif sama positif, salah satunya saya lepas, terus saya sambung ulang dan bisa mencarger. Akhirnya saya akalin lah dengan MCB desa ini gitu, supaya ketika yang ini error ya, yang ini error dan ini benar-benar terkuras habis, saya masih bisa mematikan, memutus arusnya lewat MCB desa ini. Jadi dari ini bisa langsung masuk lagi ke situ gitu. Cuman bahayanya ketika yang itu error ya, dan ini nggak pakai pembatas, ditinggal keluar rumah, itu bahaya. Ini bisa jebol, UPS Luminous ini bisa jebol, rusak gitu, karena ini lumayan harganya gitu, di sekitar 4 jutaan lah yang 1500 PA ini. Jadi mengakalinya saya memakai MCB DC seperti ini. Karena berhubung LiPo 4 ini juga sudah ngedrop, jadi saya beralih ke aki PRLA Luminous itu, biar satu brand. Dan memang UPS Luminous Jelio ini cocoknya memang aki PRLA atau aki basah bisa gitu. Jadi untuk kesini memang kurang cocok, bukan tidak cocok, kurang cocok. Itu harus yang tahu aja ya, harus yang tahu triknya gitu. Seperti ini kan dikasih lagi MCBDS supaya bisa mencarger ulang dan memakai lagi pembatas voltasenya gitu. Oke, langkah selanjutnya saya akan memutus dulu semua hubungan kabel positif dan negatif dari LiPo 4 ke Luminous UPS ini. Saya akan mematikan dulu si MCB desa ini, dan itu sudah mati ya. Nah, seperti ini.
Jadi ada 8 sel ya, 4 dikali 2. Oke, akinya sudah saya tempatkan di sini ya. Sebelum saya menginstalasikannya ke kabel UPS ini, saya mau ngecek dulu untuk voltase si akinya ya. Dua belas koma 96. Dua belas koma 96, 96, 97, 96 stabil. Jadi sama-sama 12,96, 12,96. Oke, normal. Kita lanjutkan ke instalasinya. Si baterai equalizer ini harus nyambung dulu nih. Ini saya memakai baterai equalizer ya, supaya tegangannya stabil. Salah satu akinya, dan ini di atas. Ini harus dicopot dulu deh. Ini cepat dulu daripada ketarik. Saya harus kencengin. Sampai kencang. Nah, udah di situ aja lah. Bagus. Oke, kita lanjut instalasi yang ini. Oh, ini sudah pas. Ini kita kencengin aja.
ini sudah balance, artinya yang satu tidak perlu membalancing ke yang satunya lagi. Ketika mati ini udah balancing. Kalau belum balance nanti dia kedip-kedip salah satu A atau B. Dan ini pun sudah nyala. Nah, UPS-nya sudah aktif. Oke, kita akan setting kembali ya. Untuk pembatasnya 12 volt. Berarti ini 24 volt, saya akan batasin sampai 24 volt. Volt saya batasi. Terus batas akan mengisi kembali, batas UPS nyala kembali. Ini berarti 24 ditambah 2 48 24. Enggak digitu dong, jadi 25,5 volt nanti dia akan nyala ini UPS nya. Kita pastikan lagi, saya kencang. Semua sudah kencang. Oke, ini juga posisi penuh. Kita coba colokin ke sumber listrik ya, si luminous ini sumber listriknya. Oke, indikator mulai berjalan. Mencarger. Dan voltase terus akan bertambah. Nah, itu voltase bertambah. Instalasi sudah selesai dan UPS kembali menjalankan fungsinya untuk membackup ketika terjadi pemadaman listrik. Karena di daerah saya pemadaman listrik sering terjadi, biar pet ya. Jadi saya membutuhkan UPS ini untuk membackup daya PLN yang mati. Karena di rumah ada komputer, ada TV, dan elektronik lainnya yang sensitif terhadap listrik yang nyala mati, alias mati lampu. Itu saja tadi, unboxing sudah dan instalasi juga sudah. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Bagi yang berkenan subrek, silahkan subrek. Bagi yang berkenan komentar, silahkan komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.